Sekarang. Ya, Pandai. ya, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak kelas 3, kita lanjut pada hari ini pelajaran kita tentang pendidikan agama Islam. Tadi pagi sudah berdoa kan? Sudah, Pak. Sudah. Pembelajaran kedua ini kita lanjutkan lagi dengan membaca Bismillah. Ayo kita baca Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, anak Bapak, sebelum kita melakukan perbuatan baik, kita usahakan membaca Bismillah ya, Ya, supaya apa yang Pak. kita laksanakan bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran yang waktu kelas 2 dulu kita sudah mempelajari Asmaul Husna. Jadi kelas 3 ini kita juga mempelajari Asmaul Husna. Anak-anak Bapak, waktu kelas 2 kita sudah mempelajari Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? Anak-anak Bapak, masih ingat jumlah Asmaul Husna? Masih, Pak. 99. 9. Jadi Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Yang agung. Jadi pada kesempatan yang nama-nama Allah yang agung. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna, hanya 2 yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Khabir. Nah, tahukah anak-anak Bapak apa arti dari Al-Wahhab? Tahu, Pak. Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi. Al-Khabir artinya Allah Maha Agung. Lalu anak-anak Bapak bisa melihat ke layarnya masing-masing. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Lalu Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Al-Khabir artinya Allah Maha Besar. Lalu ada contoh dari Al-Wahhab tersebut. Yang pertama yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini, Allah selalu memberi kita petunjuk. Allah selalu memberi kita rezeki. Allah selalu memberi kita kesehatan. Dan Allah selalu memberi kita rahmat. Sudahkah anak-anak Bapak merasakan itu pada dirinya masing-masing? Jadi semuanya itu adalah Allah yang memberi kepada kita. Selanjutnya ada manfaat yang kita dapat kalau kita selalu meyakini Allah Maha Pemberi itu. Yang pertama, hidup kita bisa menjadi tenang dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Yang kedua, kita selalu berusaha dengan maksimal. Lalu kita menjadi orang yang bertawakal. Yang keempat, kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Dan kita bisa menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu adalah orang yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Jadi ada manfaatnya yang kita dapat kalau kita yakin kalau Allah itu Maha Pemberi. Jadi kita harus juga memberi kepada sesama makhluk Allah atau sesama manusia. Selanjutnya, cara kita meneladani Allah Al-Khabir ini adalah kita meyakini hanya Allah itulah yang Maha Besar. Tidak ada lagi yang besar selain Allah. Yang kedua, kita selalu mengagungkan Allah. Yang ketiga, kita merasa kecil di hadapan Allah. Yang keempat, kita tidak boleh sombong. Yang kelima, kita selalu bersikap rendah hati kepada semua orang. Nah, jadi ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak Bapak. Ya, Pak. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah Al-Khabir itu, kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong. Selanjutnya Allah Maha Besar.
Allah Maha Besar atau Allah Al-Khabir. Nah, contohnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari manusia. Itulah tanda Allah Maha Besar. Lalu yang kedua, kita bisa memperkaya ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Allah Maha Besar, Allah Al-Khabir, nah kita harus rajin membaca-baca buku. Lalu kita harus giat dan tekun belajar. Lalu kita harus teliti dalam mengerjakan. Ya. Jadi ada contoh-contoh dari kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Besar. Lalu selanjutnya ada manfaat kalau kita meyakini Allah itu Maha Besar. Kalau Allah itu sudah yakin kita dalam hati kita tidak ada yang besar selain Allah, maka ada manfaat yang dapat kita rasakan. Yang pertama, kita akan disenangi oleh Allah dan juga disenangi oleh semua manusia karena kita selalu bersikap rendah hati. Yang kedua, kita selalu tenang karena kita mengandalkan Allah yang Maha Besar. Jadi dimanapun kita berada, tidak ada lagi yang besar selain Allah. Jadi kita andalkan bahwa kita hanya membutuhkan pertolongan dari Allah. Selanjutnya, kita berani menegakkan kebenaran. Kalau ada yang salah, kita selalu membenarkan. Kita tidak boleh takut siapapun karena kita hanya takut kepada Allah. Selanjutnya, kita menjadi orang yang optimis. Selanjutnya, kita tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang berada di bawah kita kemampuannya, nah, jadi kita tidak usah meremehkannya. Nah, karena kita merasa kecil di hadapan Allah. Jadi, Bapak, mari kita contoh sifat Allah Al-Wahhab dan Al-Khabir ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah Maha Pemberi, kita juga Maha Pemberi kepada sesama makhluk. Nah, lalu Allah Maha Besar, kita selalu mengagungkan Allah. Tidak ada lagi yang besar selain Allah. Jadi itu pertemuan kita pada hari ini. Dua pertemuan kita pada hari ini. Dan hanya 2 Asmaul Husna yang kita pelajari dari 99 Asmaul Husna tersebut. Jadi harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pelajari tadi, anak-anak Bapak? Asmaul Husna. Asmaul Husna, Al-Khabir, dan Al-Wahhab. Ya, hanya 2 ya, Al-Wahhab dan Al-Khabir. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk tugas selanjutnya, Bapak ingin memberikan anak-anak Bapak tugas untuk tugas di rumah tentang menulis Al-Wahhab dan Al-Khabir ini ya. Tulis kaligrafinya. Jadi Bapak kasih tugas untuk besok kita menulis kaligrafi tentang Al-Wahhab dan Al-Khabir. Silakan anak-anak Bapak warna yang paling bagus. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, Bapak cukupkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Yaska? Ya, Bu. Baik, nanti Pak Zulfiardi yang akan membahas lebih rinci nanti ya. Sekarang Ibu dulu. Bapak Ibu sudah tampil.